Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Sebelumnya, malaikat berkata kepada para gembala, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa." Tanpa para gembala meminta tanda, malaikat Tuhan ini berkata, "Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan." Umat sekalian yang dikasihi Tuhan, itulah bukan kira-kira ya. Itulah warta malaikat Tuhan kepada para gembala yang menyampaikan kepada mereka apa yang terjadi di gua di Bethlehem, di kandang Natal. Yesus lahir, dan itu disampaikan kepada para gembala yang berada di tempat yang disebut di Padang Efrata, yang cukup jauh dari tempat Yesus dilahirkan itu. Malaikat datang dan memberitahukan tentang kelahiran itu. Saudara dan saudari yang saya kasihi, saya mengundang kita semua malam ini berdiri dan menyanyikan lagu Malam Kudus dari Puji Syukur 452, Malam Kudus. Kita nyanyi dengan bersemangat ya, anak-anak, remaja, karena ini puluhan ribuan tahun lagu ini telah disampaikan kepada kita sejak adanya Gereja Katolik. Malam Kudus, sunyi senyap, dunia terlelap, hanya dua berjaga terus. Ayah bunda mesra dan kudus, anak tidur tenang, anak tidur tenang. Yang kedua, malam kudus, sunyi senyap, gloria menggegam, surga
Terima kasih, silakan duduk. Rasanya menarik kalau kita menyanyikan bersama ya. Dan nyanyian ini bukan sembarang lagu, tetapi inilah salah satu cara gereja menerima, memberi arti pada peristiwa besar dalam kehidupan beriman kita. Peristiwa besar yang memperlihatkan relasi Allah yang Anda imani dan yang saya percayai. Allah yang menebus kita. Allah yang menyelamatkan kita. Peristiwa Yesus lahir itu dilukiskan tadi dalam Injil Lukas. Dan kemudian kita menyanyikan lagu Malam Kudus, juga salah satu cara menyambut kehadiran Tuhan. Dilukiskan dalam lagu itu, Malam Kudus, sunyi senyap, dunia terlelap, hanya dua berjaga terus, ayah bunda mesra dan kudus. Karena itu anak tidur tenang. Anak tidur tenang. Ini lukisan sang pencipta lagu ini. Kalau dalam Injil dilukiskan bahwa memang Yesus lahir di luar kota. Mereka tidak dapat penginapan di Bethlehem, di kota Bethlehem. Dan tiba saatnya Bunda Maria melahirkan. Lalu mereka mendapat tempat kandang domba. Di tempat yang sederhana, tempat yang sepi, syukurlah anak ini lahir dalam keadaan yang sehat. Bunda Maria dan Yosef berjaga, pasti sepanjang malam. Lalu kemudian mereka didatangi oleh para gembala yang sudah disampaikan kepada mereka bahwa terjadi peristiwa besar. Lihatlah, pergilah ke sana. Yesus Sang Juru Selamat lahir di kota Daud. Dan hari ini, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, saya amat terkesan menyaksikan Anda sekalian sejak perarakan masuk tadi dari ruang pastoran, memandang Anda sekalian begitu luar biasa. Dan pasti Anda datang ke sini karena kita mau mencari kekuatan dari Tuhan melalui peristiwa Natal ini. Kita mau melepaskan sebentar segala persoalan-persoalan kehidupan kita, segala kesibukan-kesibukan kita, mungkin juga kecemasan-kecemasan kita, mungkin juga ketakutan-ketakutan kita akan hidup ini. Barangkali juga keprihatinan-keprihatinan kita. Mungkin juga kegelapan-kegelapan dalam hati kita. Dan kita datang. Dan tepatlah saudara-saudari, dalam keadaan apapun dalam kehidupan ini, mari kita mencari Tuhan. Tuhan pasti akan memberikan kekuatan kepada kita.
Dan dia bisa bekerja dengan caranya yang kadang-kadang kita tidak mengerti, kita tidak paham. Tetapi yakinlah saudara-saudari, Tuhan itu tidak pernah meninggalkan kita. Peristiwa Natal malam ini sebenarnya mengungkapkan kebenaran dasariah ini, bahwa Allah yang maha besar, Allah yang maha mulia itu mendatangi kita, berjalan bersama kita. Dia adalah Allah Immanuel, Allah yang menyertai kita. Ia telah lahir dan dia membawa sukacita. Sukacitanya terletak di mana? Kalau para malaikat menyampaikan kesukaan besar bagi segala bangsa, mudah-mudahan itu juga menjadi kesukaan bagi kita, sukacita bagi kita. Dan sukacitanya ialah terletak pada bahwa Yesus Tuhan kita itu mau menyertai kita, mau berjalan bersama kita untuk hidup sebagai manusia seperti kita ini. Dia lahir dalam keluarga. Puji Tuhan, dia mendapat ayah ibu yang memberi perhatian kepadanya sejak dalam kandungan dan kemudian saat dilahirkan. Walaupun dilahirkan dalam keadaan sederhana, tapi dia merasakan perlindungan ayah ibunya. Dan seringkali kita mendapat persoalan tatkala kita mungkin merasakan bahwa saya ditolak oleh ayah ibu saya. Atau mungkin saya tidak dipandang, atau anak atau orang tua saya tidak perhatikan saya. Tadi dalam doa di depan kandang Natal, yang mewakili ayah ibu juga mengungkapkan itu. Kemudian doa anak kecil, dia mohon semoga bapa mamanya hidup rukun, damai, sukacita. Dan sukacita kita ialah bahwa dalam setiap persoalan kehidupan kita, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dia lahir untuk kita. Maka mari kita menerima dia, membuka hati kita, agar dia sungguh-sungguh tidak lahir dalam konteks secara geografis memang di tanah suci di sana, tetapi melalui hati kita yang terbuka, dia lahir dalam diri kita masing-masing. Dan kita menerima dia sebagai Tuhan yang ada dalam hidup saya, yang menjaga, melindungi, dan menyertai saya dalam kehidupan ini. Beberapa waktu lalu saya bertemu dengan 2 orang dibaptis. Barusan dibaptis. Yang satu dari Parung, Paroki Parung, yang satu dari katedral ini. Mereka menyatakan, Bapak Uskup, saya baru dibaptis. Saya senang, saya bergembira. Ini kerinduan saya yang sudah lama. Mereka itu mengungkapkan ini karena mereka menerima Tuhan dalam hati mereka. Yesus lahir dalam diri orang yang dibaptis ini karena mereka menerima. Baptisan adalah ungkapan bahwa saya menerima Tuhan, saya percaya kepadanya. Dan malam ini saudara-saudari, Tuhan Yesus kita rayakan kelahirannya, dan itu diharapkan bahwa Ia lahir dalam diri kita masing-masing. Dan karena Dia ada, maka kita juga dikuatkan dan diteguhkan. Ada juga yang mengatakan peristiwa Natal adalah peristiwa kasih abadi Allah kepada manusia. Dan benar, Allah yang kita imani adalah Allah yang kasih, adalah kasih, penuh cinta. Kalau orang yang mengasihi sungguh-sungguh seseorang, dia akan keluar dari dirinya, menjumpai orangnya, mengasihinya,
mungkin membawa juga sesuatu untuknya sebagai hadiah untuk menggembirakannya. Peristiwa Natal sesungguhnya adalah juga peristiwa Allah memperlihatkan kasih-Nya. Dia datang menjumpai kita. Dia datang bukan datang untuk menghakimi, tetapi dalam rupa seorang anak, Yesus, kanak-kanak Yesus di Bethlehem. Sebagai anak kecil, dia tidak menjadi ancaman untuk kita, tapi dia datang sebagai anak yang membawa kabar sukacita bagi kita. Allah itu adalah kasih. Maka bisa juga kita katakan perayaan Natal atau pesta Natal adalah pesta cinta kasih. Pesta kasih, the feast of love. Maka marilah kita merayakan Natal ini juga dan membuatnya itu nyata dalam hidup kita. Dan syukurlah bahwa umumnya pada perayaan Natal orang memberikan salam hangat, salam kasih Natal. Ada juga dikirimlah kue-kue Natal supaya orang bisa bersukacita, bergembira. Mungkin orang yang tidak pernah dapat kue Natal malam ini, mudah-mudahan Anda kirim kue Natal itu kepadanya. Dan mudah-mudahan kami juga bagi-bagi kuenya ya, karena banyak juga di pastoran itu kuenya. Tapi ini satu ungkapan pemberian. Kita mau mewujudkan cara Allah itu menyapa kita manusia. Bukan hanya dengan sapaan, tapi dirinya sendiri datang bersama dia, memberikan dirinya. Dan Santo Paulus tadi dalam bacaan kedua mengatakan itulah rahmat Allah, pemberian anugerah Allah. Dan anugerah Allah itu yang paling besar ialah dirinya sendiri dalam diri Yesus Kristus Sang Penyelamat itu. Memang bagi orang yang tidak percaya, yang tidak beriman merasa aneh. Bagaimana Allah itu menjadi manusia. Tetapi bagi kita bukanlah aneh, malah ini menguatkan kita bahwa Allah itu begitu mencintai kita manusia sehingga dia datang ke dunia, sehingga dia menjadi manusia seperti kita. Dia manusia 100%, Allah 100%. Karena kasih-Nya kepada kita. Maka dia juga disebut Sang Juru Selamat. Artinya dia mau membawa selamat bagi kita. Dia mau menolong kita. Memang kita manusia ini ada kelemahan, ada kesalahan, ada dosa. Ada kekurangan kita. Dan kita tidak bisa selamatkan oleh diri kita sendiri. Kecuali kalau kita terbuka kepada Dia yang adalah sumber keselamatan itu. Maka saudara-saudari ajakan untuk datang kepada Dia, untuk menerima Dia dengan sukacita, itu menjadi panggilan kita. Para gembala datang ke kandang, ke gua Natal itu. Kemudian juga orang-orang Majus, ada dari timur datang menyembah Dia. Dan terjadilah perubahan besar dalam hidup mereka. Para gembala kemudian dengan sukacita memberitakan kabar kebaikan dari Tuhan. Bahwa Tuhan yang mereka imani itu hadir, datang dan berjalan bersama mereka. Demikian juga ketiga orang Majus itu. Mereka menyampaikan bahwa Sang Raja itu telah lahir. Saudara dan saudari, mari kita juga pada malam ini menimba dari kehadiran Tuhan Yesus ini. Mudah-mudahan kita menjadi manusia Natal yang bersukacita, yang mau membawa kebaikan Tuhan itu kepada sesama kita, yang mau menjaga keluarga kita, agar kita berusaha untuk hidup seperti Bunda Maria dan Santo Yosef. Hidup dalam kesederhanaan. Bukannya kita mencari-cari kemiskinan, tetapi hidup sederhana, tidak foya-foya. Karena tawaran dunia sekarang untuk foya-foya itu besar sekali. Orang bisa mencari jalan pintas juga dalam hidupnya. Kemudian akhirnya terbelit oleh hutang. Kita tahulah banyak masalah judi online. Ini tawaran menarik,
Tetapi sebenarnya tawaran itu membuat kita akan jatuh dalam kehidupan yang membuat kita menderita. Sesungguhnya kelahiran Yesus dalam kesederhanaannya mengajak kita semua umat Katolik, khususnya di Keuskupan Bogor ini, mari kita mengikuti teladan kerendahan hati Yesus, kesederhanaannya. Dan tentu saja dalam kesederhanaan, dalam kerendahan hati itu kita menjalani hidup kita dengan penuh sukacita. Menjadi manusia Natal yang bersukacita, yang ramah satu kepada yang lain. Karena apa? Karena Tuhan menyertai kita. Tuhan akan menolong kita dalam segala kesulitan kita. Dan mari kita menjadi penyelamat bagi sesama kita karena kita merayakan Natal malam ini. Jadilah orang-orang yang juga membawa sukacita bagi sesama kita. Selamat Natal, Tuhan memberkati.